إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mempertemukan kita kembali di majelis ini dalam kajian kitab Akhta Ba'dil Muslimin fi Tauhidi Rabbil Alamin. Kekeliruan sebagian kaum muslimin dalam masalah tauhid kepada Allah Rabbul Alamin oleh Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas kekeliruan yang ketiga, yaitu apa? Yang bulan lalu. Al-ghulu. Ya, ghulu fis shalihin. Berlebih-lebihan, ekstrim terhadap orang-orang soleh. Sekarang kita masuk al-khata'ur rabi'. Kekeliruan, kesalahan yang keempat dalam masalah tauhid, yaitu ittiyanus sahara wal kuhani wal arrafin, mendatangi tukang sihir, dukun atau tukang ramal. Dan kita baca kata beliau, al-mu'allif rahimahullah, Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis berkata, qad yuktala ba'dul muslimina bimaradin fi nafsihi aw zawjihi aw waladihi aw fi hamimin lahu wa sadiqin. Kata beliau, terkadang sebagian kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu penyakit. Ya, dia menderita sakit, atau mungkin yang sakit bukan dia, tapi istrinya atau anaknya atau teman dekatnya. Wa yadhhab ilal atibba tariqan abwabahum. Kemudian dia pun pergi ke dokter, mendatangi pintu-pintu dokter, sa'ilan asyifa bi fi'lil asbab allati yassarahallahu. Dia melakukan itu semua dengan tujuan untuk mencari sebab kesembuhan yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi manusia itu ada sebab-sebab kesembuhan. Ya, wa hadzal ibadihi. Nah, orang yang seperti ini tercela atau tidak? Tidak tercela. Ya, dia sakit, kemudian dia pergi ke dokter dengan tujuan untuk mencari sebab kesembuhan. Awas, jangan bilang untuk meyakini bahwa dokter itu yang menyembuhkan. Tidak. Ya, tapi dia mencari kesembuhan lewat sebab-sebab yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai sebab kesembuhan. Namun tetap seorang muslim meyakini sembuh atau tidaknya di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan dokter. Wa innamal aib
anna ba'dahum idza lam yajid shifaan wa dawaan 'inda al-atibba dhahaba ba'da dhalika ila as-sahara wal 'arrafin wal kahin wal kuhana yas'aluhum asy-shifa. Yang jadi masalah itu, bahkan ini terkadang juga banyak dialami atau dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita. Ketika sudah berusaha dengan pengobatan-pengobatan dokter, dengan cara-cara medis, dan tidak kunjung sembuh penyakitnya, nah biasanya pergi kemana? Pergi ke alternatif. Alternatif ini kebanyakannya adalah dukun-dukun. Ya, kebanyakan di antara mereka adalah dukun-dukun, tukang ramal, tukang sihir. Semuanya itu dia lakukan untuk mencari kesembuhan. Wa yas'aluhum wa yasta'inu bihim wa bi jinnihim hatta yakshifa ma bihi min dhar. Orang ini kemudian mendatangi dukun, bertanya-tanya kepada dukun, minta tolong kepada dukun, dan juga kepada jin-jin yang membantu dukun tersebut untuk menghilangkan penyakit yang ada di dalam dirinya. Wa hadza khatir, ini yang berbahaya. Sebelum kita bahas tentang masalah dukun ini, kalau misalnya ada dua orang sama-sama sakit, yang satu dia pergi ke dokter, yang satu pergi ke dukun. Kalau cuma sebatas ini, Anda kalau ditanya mana yang benar, mana yang salah, gampang ya? Mana yang benar? Yang pergi ke dokter, yang salah yang pergi ke dukun. Tapi yang pergi ke dokter, dia itu meyakini bahwasanya dokter itulah yang memberikan saya kesembuhan. Yang memberikan saya sembuh itu dokter. Yang memberikan saya, yang menghilangkan penyakit yang ada di dalam diri saya itu adalah dokter. Bukan Allah, bukan, tapi dokter. Sedangkan yang pergi ke dukun, dia meyakini bahwa yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kenapa kok pergi ke dukun? Dukun ini cuma sebatas sebab. Ya, dukun ini hanya sebatas sebab. Ya, kalau bahasa kita ikhtiar, usaha saya untuk mencari kesembuhan adalah lewat dukun. Ya, lewat tadi tukang ramal atau tukang sihir, dukun. Ini ikhtiar saya untuk mencari kesembuhan. Tapi kesembuhan datangnya dari siapa? Dari Allah, bukan dari dukun. Nah, kalau kasusnya kayak gini ya. Kenapa? Sama-sama salah. Tapi satu level? Tidak. Mana yang lebih parah? Dokter. Yang pertama tadi lebih parah. Kalau yang pertama tadi syirik apa itu? Syirik akbar. Sedangkan yang tadi pergi ke dukun itu syirik asghar. Kok bisa? Kalau syirik akbar jelas tak? Kok bisa yang pergi ke dukun dikatakan syirik asghar? Karena masih mempercayai kepada Allah. Ya, karena dia hanya sebatas salah sebab. Ya, dia mencari sebab yang bukan sebab. Dia melakukan suatu sebab, berikhtiar, berusaha untuk melakukan sebab kesembuhan yang Allah tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab. Jadi salahnya di situ. Tapi dia meyakini ini cuma sebatas sebab, tetap kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap syirik. Tapi itu syirik asghar. Baik, kalau nggak salah bukan tidak di sini ya. Kaidah tentang hukum sebab akibat. Ya, akidah Ahlussunnah berkaitan dengan hukum sebab akibat. Kita harus meyakini bahwa Allah adalah yang menciptakan sebab. Nah, Allah itu yang menciptakan hukum sebab akibat. Kalau kena api, maka akibatnya terbakar, panas. Nah, itu yang bikin kayak gitu ya. Akibat kayak gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang bikin, maka Allah yang bisa merubah-rubah sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Api yang tadinya panas
sama Allah dirubah menjadi biji. Kepada Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya, karena Allah yang menjadikan sebab akibat itu, maka Allah juga yang bisa merubah-rubah sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau nggak makan, maka dia lapar. Kalau nggak minum, maka dia haus. Yang pengen punya anak, harus dia menikah misalnya, dan seterusnya. Dari hukum sebab akibat. Maka kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan hukum sebab akibat itu. Kita manusia nggak bisa menciptakan hukum sebab akibat dari diri kita sendiri, nggak bisa. Atau merubah-rubah hukum sebab akibat yang ada, nggak mungkin bisa. Saya tuh pengen bisa tak balik. Semakin saya makan, itu semakin lapar. Tapi ketika saya nggak makan, saya kekenyangan. Iya bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa merubah-rubah hukum sebab akibat. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, Ahlus Sunnah mengenal namanya sebab yang hakiki dengan sebab yang wahmi. Kalau bahasa istilah syar'inya, sebab yang wahmi. Wahmi itu artinya diduga sebab, padahal bukan sebab. Dia itu diduga sebab, tapi padahal bukan sebab. Adapun sebab hakiki itu memang sebab yang nyambung, ada keterkaitan antara sebab dengan akibatnya. Secara hakiki ada keterkaitannya. Baik, contoh misalnya sebab yang wahmi. Tadi kayak pakai jimat, terus kemudian pengobatan ke dukun. Yang dilakukan sama dukun ini untuk pengobatan, misalnya kau harus ya, suruh mandi pakai air kembang misalnya suruh mandi pakai air kembang. Jadi lagi sakit apalah, maka untuk supaya menghilangkan penyakit itu, sebabnya harus kau lakukan apa? Dengan cara apa? Dengan cara mandi kembang tadi. Baik, adakah kaitan antara mandi kembang dengan hilangnya penyakit itu secara ilmiah? Tidak ada kaitan. Maka berarti itu sebab yang wahmi, diduga sebab padahal bukan sebab. Ada dua orang sedang mengendarai motor. Yang satu pakai helm, yang satu nggak pakai helm tapi bawa jimat. Jadi ini pakai helm, nggak boleh pakai jimat, syirik. Ya. Kenapa syirik? Iya, karena keselamatan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bergantung dengan jimat. Jadi sing pakai jimat, lu bodoh kan pakai helm. Kau juga pakai helm. Buat apa helm itu? Ya selamat sih kepala saya. Nah, keselamatan katanya di tangan Allah, bukan di tangan helm. Baik, dua-dua menganggap bahwa helm ini menyelamatkan. Maksudnya dengan helm ini menjadi sebab keselamatan dia dari kecelakaan. Yang pakai jimat juga ngomong gitu. Iya, dengan jimat ini itu menjadi sebab saya selamat terhindar dari kecelakaan. Sama kan dua orang ini berarti hukumnya? Kenapa beda? Kan sama-sama cuma sebatas sebab. Helm itu sebab, tetap Allah yang menyelamatkan. Yang jimat juga sebab, Allah yang menyelamatkan. Sama tak? Kenapa? Iya, yang benar yang pakai helm. Cuma yang jimat ini protes. Yang pakai jimat ini protes, kok aku disalahkan? Kok saya disalahkan? Kan saya juga sebatas sebab. Nanti maksud saya. Yang pakai jimat ini juga ngomong gitu. Saya ini pakai jimat ini sama seperti yang pakai helm. Kalau yang pakai helm bilangnya helm ini sebagai sebab saya terhindar dari kecelakaan, ya sebab saya selamat dari kecelakaan, meskipun tetap Allah yang menyelamatkan dengan sebab helm ini. Maka yang kata pakai jimat tadi, podo jimatku yang mono bisa. Allah yang menyelamatkan,
dengan perantara sebab jimat tadi. Nah, karena kalau helm ada korelasi antara sebab dengan akibat, di mana helm ini dibuat dari bahan yang keras, atos. Ya, kemudian ketika terjadi kecelakaan naudzubillah, maka kepala ini terlindungi dari benturan karena helm itu terbuat dari material yang keras, sehingga kepala ini terlindungi dari benturan. Tuh, nyambung nggak sebab akibatnya? Ada korelasi sebab akibat. Lo lihat jimat itu apa? Hah? Jimat ini apa? Apa ketika terjadi kecelakaan maka jimatnya ini mengeluarkan airbag? Ya keluar. Nah, kalau kayak gitu jimatnya nggak apa-apa. Berarti nyambung sebab akibatnya. Maksudnya ketika terjadi kecelakaan tersebut, maka fungsi jimatnya ini apa? Hah? Gak ada. Tapi orang-orang percaya karena sejak saya pakai jimat ini, saya gak pernah kecelakaan. Kalaupun saya kecelakaan, saya terhindar dari kecelakaan itu. Kecelakaan. Tuh, ini namanya sebab apa tadi? Wahmi, diduga sebab, padahal duduk sebab. Karena gak ada keterkaitan antara sebab dan akibatnya. Saya jualan air, nah, jualan minuman. Ayo Pak, monggo Pak, dibeli Pak. Berapa harganya? Ini ya 5.000. Oh iya Mas, ini Mas. Saya terima Pak. Apa? Aris. Mana? Dengan gerakan mengumpulkan uang ke barang dagangan, itu menjadi sebab dagangannya laris. Apa korelasinya? Tapi Yosef, kemarin itu saya nggak mengumpulkan uang ke barang dagangan, harus itu hukum. Tapi begitu saya menepuk uang ke barang dagangan, banyak yang beli. Itu cuma sebatas apa? Dugaan. Itu waham, bukan bon itu, namanya waham. Makanya disebut sebab wahmi. Dugaan yang salah. Nggak ada korelasinya secara ilmiah. Nah kan yang ada orang nggak mau beli kan? Uang ini kan kotor kan? Dipukul-pukulkan ke gorengan, ya, ke makanan. Itu nggak belum tuh cincin. Malah sebab nggak payu itu saja, bukan malah sebab dagangannya untung. Nah pedagang yang satu, dia melakukan sebab yang hakiki untuk supaya dagangannya laku. Dengan cara apa? Dia pasang iklan. Pasang iklan. Ya, dia pasang banner, kemudian dia bikin promo, ya beli 2 dapat 1, misalnya Samruti, ya. Beli 2 dapatnya 1. Maka dia bikin seperti itu. Ya, dia bagi-bagi brosur misalnya. Maka ini sebabnya apa? Hakiki nyambung antara sebab dan akibat. Tahu ya perbedaan dua tadi ya. Nah sebab yang hakiki itu ditetapkan yang pertama bisa dengan dalil. Nah, sebab hakiki itu ditetapkan yang pertama dengan dalil. Ketika dalil mengatakan bahwasanya perbuatan ini itu adalah sebab dari akibat ini, maka kita tetapkan itu sebagai sebab yang hakiki. Nggak perlu kemudian kita cari korelasinya secara ilmiah apa, karena dalil lebih ilmiah. Contoh, ruqyah. Ada orang sakit, kemudian dibacakan Al-Quran kepada orang sakit tersebut. Maka bacaan Qurannya itu menjadi sebab sembuhnya orang itu dari penyakit. Tetap di tangan siapa yang menyembuhkan? Allah. Bacaan Quran ini cuma sebatas ikhtiar, usaha saja. Allah SWT mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, dan kami turunkan di dalam Al-Quran apa-apa yang menjadi syifa, penyembuh bagi manusia. Pakai dicari korelasinya. Nah,
pakai dicari sisi ilmiahnya ruqyah. Nah, saya cari dulu, ini ada riset ilmiah. Jadi orang baca Quran kemudian bisa penyakitnya itu hilang. Itu dari apa? Ya, dilihat pakai mikroskop mungkin orangnya. Apakah getaran-getaran suara dari bacaan Quran itu bisa menyebabkan penyakitnya jadi hilang? Atau ada sisi-sisi lain? Pakai diteliti kayak gitu kan? Kalau dalil sudah mengatakan ada kaitan antara sebab dan akibat, maka itu kita tetapkan sebagai sebab yang hakiki. Apalagi contohnya? Air Zam-Zam, kemudian apa lagi? Meskipun air Zam-Zam sudah diteliti, tapi kalaupun tidak ada penelitian orang-orang tentang air Zam-Zam, maksudnya tidak ada riset di laboratorium tentang menguak apa sih kandungannya air Zam-Zam, anggap tidak ada itu. Maka kita menetapkan air Zam-Zam itu sebab bagi kesembuhan, habbatus sauda, dan yang lainnya. Itu semua ditetapkan dengan dalil. Nah, yang kedua, sebab yang hakiki itu ditetapkan dengan tajribah. Ya, tajribah itu experience, pengalaman. Tapi syaratnya dua tadi, harus ada kaitan secara langsung. Ya, ada hubungan secara langsung antara sebab dengan akibatnya. Baik, saya pakai remote. Kemudian saya pencet AC-nya nyala. Ini sebab hakiki atau wahmi? Nggak langsung loh, nggak ada sentuhan dari remote ke AC-nya. Kenapa kok hakiki? Iya, ada kaitan antara sebab dengan akibat. Meskipun yang tahu kadang-kadang cuma orang-orang yang punya keahlian di bidang tersebut. Jadi orang-orang yang memang paham elektronik, dia tahu apa kaitan antara remote dengan AC itu. Nah, ada apa? Sensor. Ada infrarednya, ya sensornya. Input yang tahu hanya orang-orang khusus. Kok bisa ada kaitan? Namun tetap kita tetapkan bahwasanya remote itu menjadi sebab dan akibatnya AC menjadi nyala. Itu sebab hakiki. Nah, sebab yang hakiki itu nggak semuanya kemudian jadi halal. Meskipun sebabnya hakiki, tapi kalau dalil mengharamkan, nggak boleh dikerjakan. Seorang ingin punya anak, ingin punya keturunan, maka kemudian dia berzina sampai hamil wanita yang dia zina itu. Hanya punya anak ya, dari hasil perzinahan itu. Baik, zina punya anak, zina mengakibatkan punya anak. Ini sebab yang wahmi atau hakiki? Hah? Hakiki. Itu sebab yang hakiki. Oh, berarti oleh Ustaz. Nah, ini awas. Meskipun sebab yang hakiki, tapi kalau dalil mengharamkan maka tetap haram. Jangan mentang-mentang sebab hakiki terus boleh semua enggak. Paham ya pemetakannya ya? Jadi Anda tak kena syubhat sebagian orang yang mengatakan seperti tadi. Karena saya pernah dengar ada syubhat yang diucapkan oleh salah seorang dari ahli bid'ah yang mengatakan bahwasanya keris yang diyakini itu bisa membawa keselamatan, bisa membawa keberuntungan, itu kenapa kok disyirik-syirikkan? Ya, katanya orang Jawa itu kalau keluar gak bawa keris, iya, dia gak yakin dengan dirinya, atau dia gak ada yang menjamin keselamatannya. Kalau gak bawa keris, orang yang lupa bawa keris, maka dia pulang ke rumahnya belani buat ngambil keris, karena dia gak bisa keluar tanpa bawa keris, karena itu adalah penjagaan diri. Kata dia, sama, orang kota juga gitu. Orang kota itu kalau keluar gak bawa dompet, gak bawa ATM, mulai deh. Tuh, kenapa gak mensyirikkan dompet itu? Kenapa gak mensyirikkan HP itu? Kok yang disyirikkan adalah keris? Kalau syubhatnya, apa jawabannya?
Langsung jawabannya jadi belajar tadi. Kalau keris saja kan? Tidak ada hubungannya. Sebab wahmi. Sedangkan yang dompet HP sebabnya apa? Hakiki. Lu kan keluar tak bawa dompet, tak bawa HP. Karena kalau bohong. Iso kan? Nggak bisa. Saya mau beli di mana? Dan kemudian saya nggak ada identitas. Saya mau menghubungi siapa nggak bisa. Ya boleh, boleh pakai. Sedangkan yang ngebawa keris apa? Apa kekhawatiran? Tidak ada kekhawatiran kecuali dari dugaannya sendiri. Ini diucapkan oleh seorang kiai ahli bid'ah yang katanya dikenal sebagai pakar Al-Quran. Kalau pakai peci untuk ini. Kita lanjutkan. Kata Syekh, yaqulullahu jalla wa ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan Nabi Sulaiman itu tidak kafir, tapi yang kafir itu adalah setan-setan. Mereka itulah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Qala fi akhiril ayat. Kemudian di akhir ayat ini Allah mengatakan wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Seandainya mereka tahu bahwa mengajarkan sihir, mempelajari sihir itu tidak mendatangkan apapun di akhirat kecuali kerugian bagi mereka. Ai ma lahu fil akhirati min nasib. Mereka tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan pahala di akhirat dengan mengajarkan sihir itu. Akhrajal Imam Ahmad an ba'di azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Imam Ahmad meriwayatkan dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam yuqbal lahu salatu arba'ina yawman." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, dan yang satu spesies, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dalam riwayat yang lain, itu bertanya kepada dukun. Fasa'alahu, dia bertanya kepada dukun tersebut, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Sebagaimana juga dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia membenarkan ucapan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajal Imam Ahmad an Abi Hurairah faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi hadis yang kita sampaikan riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Bal amru khatir. Maka masalah ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Yajibu 'alal muslimi an yakuna muhtatan. Wajib bagi seorang muslim untuk waspada, berhati-hati. Wa alla yubi'a dinahu wa akhiratahu bi thamanin baksin. Dan jangan sampai dia menggadaikan, yang melepaskan agamanya, menyia-nyiakan akhiratnya dengan harga yang sangat murah. Artinya bela nyari kesembuhan, dia sampai rela meninggalkan agamanya. Ustaz, nek ono dokter, masa nggak boleh ke dukun buat cari pengobatan? Ada misalnya tinggal di desa. Kalau mau ke dokter itu harus berjalan mungkin puluhan kilo ke kota. Baru di situ ada dokter, ada rumah sakit. Ya, tapi yang dekat-dekat situ nggak ada dokter. Adanya apa? Dukun. Tapi di sini dukun bukan dukun bukan dukun buat melahirkan itu ya. Itu cuma namanya tok dukun. Tapi perbuatannya syirik kan? Tidak, cuma bantu melahirkan kok. Jadi ada istilahnya
ya istilah yang sama dengan kesyirikan tadi, padahal itu bukan syirik. Ramalan cuaca BMKG, perakiraan yang dulu disebut ramalan cuaca, sama-sama dengan ramalan dukun. Tapi kalau yang BMKG itu syirik kan? Tidak syirik, karena dengan dipelajari sebab akibatnya itu. Tapi kalau ramalan dukun nggak nyambung antara yang diramalkan dengan kaitannya itu nggak nyambung. Apa misalnya? Ramalan dukun. Iya, horoskop. Jadi kalau lahirnya bulan Mei, lahirnya bulan November, maka dia itu nanti ekonominya akan ya tokcer, dan asmaranya itu akan berjalan mulus, berjalan lancar. Apa hubungannya antara lahir bulan Mei dengan kaya raya? Orang yang malas gak mau kerja ya tetap aja tak bisa. Bal al-wajibu an yasbira wa yusabir yaktasibul ajra min Allah. Yang wajib dia tetap bersabar dan terus berusaha untuk bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah atas musibahnya tadi. Jadi gak ada ceritanya darurat ya. Ustaz, darurat Ustaz. Di kampung saya nggak ada dokter, adanya rumah dukun. Kan katanya kalau darurat boleh. Enggak, kalau dalam urusan syirik nggak ada darurat. Ya, tapi kalau kemaksiatan, dalam urusan-urusan yang sifatnya maksiat, ketika darurat, itu dibolehkan. Seperti misalnya nggak ada makanan, Ustaz. Ya, nggak ada makanan. Adanya cuma babi saja. Kalau saya nggak makan ini, saya bisa mati. Boleh? Boleh. Ustaz, tidak ada lagi obat yang bisa mengobatkan, ya, yang bisa mengobati saya. Kecuali obatnya itu ada kandungan babinya. Hanya obat ini, kata dokter. Ya, kalau nggak pakai obat ini, penyakit saya itu semakin parah katanya. Boleh? Boleh. Ya, boleh, karena sudah mentok sudah. Tapi kalau urusan syirik, Ustaz, kata Pak Dukun harus pakai ini. Kalau nggak pakai ini penyakit saya nggak sembuh, tak pakai ini. Ya, tak pakai, nggak waras, tak kumpul. Mending fisik kita yang sakit daripada akidah, daripada tauhidnya yang sakit. Makanya di sini beliau katakan bersabar. Ya, tetap pegang. Maksudnya sabar di sini adalah tetap berpegang dengan tauhid meskipun sakit dan minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Waliya'lam annama asabahu fahuwa biqadarillah. Dan hendaklah dia mengetahui apa yang dia alami, apa yang dia derita dari musibah yang menimpa dirinya, itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa lakasyafa anhu bi qawlihi kun fayakun. Seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan menghilangkan penyakit tersebut hanya dengan mengatakan kun, maka hilanglah penyakit itu. Wallahi birruju'i ila Allah wa bis-sabr. Maka bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah engkau rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas musibah yang menimpa dirimu. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan, isbiru wa sabiru. Bersabarlah dan teruslah bersabar. Wa kama qala ta'ala, dan sebagaimana yang Allah firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, mereka akan diberikan pahala tanpa hitungan. Ya, pahala mereka tanpa hitungan. Ingat ya, sabar itu bukan berarti diam. Ya, sabar itu adalah, yaitu ketika engkau boleh melakukan upaya-upaya, namun jangan sampai upaya-upayamu itu keluar dari batasan-batasan syar'i. Jadi kau tetap bersabar, maksudnya kau tetap memegang agama ini. Jangan belani supaya sembuh, kemudian engkau melakukan upaya-upaya yang di luar batasan-batasan agama. Ini sudah dikatakan tidak bersabar. Contoh misalnya, ada orang kehilangan motor.
motormu hilang, diambil sama orang. Kejar, lapor polisi. Orang ini cuma senyum saja. Kayak seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Ini sudah dia kembali beraktivitas. Gitu. Ada motornya hilang, nggak panik gitu dia. Orang-orang akan menganggap ini orang apa? Sabar ini orang luar biasa. Motor ini kan kok bisa tetap tenang. Tapi ternyata di balik itu dia punya ilmu sihir. Disihir sama dia yang nyolong motornya itu. Nah, ini masih dikatakan bersabar atau tidak? Padahal nggak ngamuk-ngamuk loh deh. Ya, padahal nggak mencak-mencak dia. Kulit jauh. Kayaknya nggak ngamuk-ngamuk gitu. Oh, kurang ajar untuk motor untuk amas kalau tak sumpah ini enggak biasanya. Tapi dia menyihir orang yang mencuri motornya. Maka dalam istilah syar'i orang ini dikatakan bersabar atau tidak? Tidak bersabar karena dia melakukan upaya yang di luar batasan. Nah, ada yang kehilangan motor, ya, kemudian dia berusaha untuk mengupayakan agar motornya itu kembali, malingnya tertangkap. Dia lapor polisi, ya, kemudian dia cek CCTV, kemudian dia tanya saksi-saksi yang ada, ya. Kemudian mungkin di situ ada tukang parkirnya juga diinterogasi sama dia. Dia melakukan usaha-usaha yang ini nggak berhasil, usaha yang lain, usaha ini nggak berhasil, usaha yang ini nggak ada jalan, cari jalan yang lain, ini terus diusahakan sama dia. Maka orang melihat, wah tidak sabar, ya, orang ini tidak bisa sabar. Dia terus melakukan usaha-usaha. Padahal tidak, orang ini sabar karena semua usaha yang dilakukan itu halal apa haram? Halal. Ya, usaha yang dilakukan itu halal. Maka itu tetap dikatakan dia bersabar. Maka bersabar atau tidak itu tidak dilihat dari dia marah atau dia diam. Tidak dinilai dari itu. Sabar atau tidak dinilai dari dia tetap memegang agamanya. Ketika kena musibah itu, dia tetap memegang agamanya atau dia melepaskan agamanya dengan dia menempuh cara-cara yang tidak halal. Tanya gimana? Wa kama kharaja Shaykhan min hadits Abi Sa'id annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Dan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbiruhullah." Barang siapa yang berusaha untuk menyabarkan dirinya, maka Allah berikan kesabaran, Allah berikan taufik kepada dia untuk bersabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Dan tidak ada pemberian Allah yang lebih baik kepada seseorang daripada sabar. Ya, tidak ada pemberian Allah yang lebih baik kepada seseorang selain daripada as-sabr, sabar. Wa 'allaqa al-Bukhari an Umar radhiyallahu anhu annahu qala. Imam Bukhari menyebutkan ucapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, "Wajadna khaira 'aishina bis-sabr." Kita mendapati hidup kita ini lebih baik, hidup kita ini lebih nikmat, lebih nyaman tatkala kita bersabar. Maksudnya bersabar ini tetap berpegang dengan agama ini. Wahdahu ulaika sahara wal arrafin alladzina yakhrujuna amaman nas bismi atibba syahbiyin. Maka hati-hati dengan para tukang sihir, dengan dukun-dukun yang mereka menampakkan diri di hadapan manusia sebagai ahli pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif ada apa enggak? Ada. Nah, ada pengobatan alternatif, artinya pengobatan yang tidak dilakukan dengan prosedur medis. Tapi ada yang nyambung antara sebab dengan akibatnya. Seperti misalnya bekam. Ya, bekam ini pengobatan medis bukan pengobatan
lebih baik misalnya, ya, atau hidung kita yang mampet diteteskan dengan cairan yang itu merupakan ramuan. Itu merupakan ramuan-ramuan. Jadi memang dahulu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pengetahuan kepada sebagian orang untuk dia itu bisa nyoba-nyoba daun-daun atau herbal-herbal yang memang cocok untuk penyakit-penyakit tertentu. Makanya orang-orang dulu-dulu itu kan punya resep-resep tradisional. Itu sebab apa itu? Hakiki atau wahmi? Hakiki. Sebab hakiki. Nemu daun ini, ya kemudian nyoba-nyoba direbus, kemudian airnya diminum, ternyata dirasakan, oh iya, hilang penyakitnya. Maka akhirnya resep ini kemudian dicoba sama orang lain juga sama seperti itu. Anak nggak tahu dulu kok bisa nemu kayak gitu ya, apa caranya? Apa diicip satu-satu? Godoni. Atau kata para ulama, bisa saja Allah memberikan ilham kepada seseorang untuk memilih daun ini, kemudian dia diberikan ilham untuk dimasak, ya direbus, kemudian airnya diminum. Itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Tapi itu sebab apa tadi? Hakiki. Kenapa? Iya, meskipun itu orang kafir, kan ini hanya sebatas urusan-urusan duniawi. Sebatas urusan-urusan duniawi tadi. Antum pernah kalau batuk, biasanya antum minum apa? Ya bukan obat medis. Jeruk ambil kecap. Sengaran loh. Jeruk nipis ya. Jeruk nipis kemudian ambil kecap. Kok bisa ngarang? Kenapa kok nggak saus tomat misalnya? Jeruk nipis. Burger. Kok bisa sama kecap? Tapi ketika diminum juga berkurang batuknya. Maka itu sebab yang hakiki. Tapi juga ada pengobatan tradisional itu yang tidak nyambung antara sebab dan akibatnya. Apa contohnya? Pengobatan tradisional yang tidak nyambung antara sebab dan akibat. Apa yang berkaitan dengan bayi-bayi biasanya? Oh ya, dikasih gitu ya? Ah iya, kasih punir dia agak suruh. Dan Allah Ta'ala macam-macam. Kata beliau, walastu anni bihada anna kullal atibba'i sya'biyin sahara kalla. Nah ini kata beliau, aku tidak memaksudkan bahwa semua semua praktisi pengobatan alternatif itu tukang sihir, tidak semua. Ya, kalla kata beliau, enggak. Wa innama a'ni anna hunaka saharatan wa arrafin yakhrujuna amaman nas bisnitib bisya'bi wal arabi. Ya terkadang ada tukang-tukang sihir itu yang berkedok pengobatan alternatif. Maka kalau dalam masalah pengobatan bebas, makanya tadi dikatakan meskipun dari orang-orang kafir. Ya terkadang kita pakai pengobatan kebanyakan dari orang-orang apa? Cina. Dari orang-orang Cina. Tapi itu semuanya adalah sebab yang hakiki. Ya sebab yang hakiki, meskipun kadang sebagian ekstrim juga. Tipes, makan apa? Cacing. Itu sebab yang hakiki. Cacingnya benar-benar dimakan. Tapi kalau cacingnya cuma kalau di mut juga ada kaitan atau cacingnya digantung. Misalnya ya, kalau kau tipes, gantung cacing di rumahmu. Nanti kau akan sembuh dari hubungannya. Kalau dimakan masih masuk akal ya? Masih nyambung. Antara hukum sebab dan akibatnya masih nyambung. Apa dulu biar rumah nggak dimasuki setan, pakai bawang putih, digantung bawang putih, biar rumahnya tidak dimasuki setan. Nggak ada kaitannya. Ya, karena dalil justru memerintahkan kita disuruh apa supaya rumah tidak dimasuki setan. Bacakan Al-Baqarah. Ya, Nabi SAW
Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan dijadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitan iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna syaitan yafiru minal baiti alladzi tuqra'u fi surat Al-Baqarah. Karena setan akan lari dari rumah yang di dalamnya ada surat Al-Baqarah. Fa'inqil kaifa tamyiz baina at-tabib as-shadiq was-sahir al-kadhib. Kalau ditanya bagaimana membedakan antara dokter yang benar atau tukang sihir yang berdusta ngaku-ngaku sebagai ahli pengobatan, bagaimana cara membedakannya? Bin nadhari ila as'ilatihi. Salah satunya adalah dengan melihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dokter tersebut, oleh yang mengobati. Ka'an yas'aluka as'ilatan laisa laha ta'alluq bil marad. Seperti kalau dia menanyakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan penyakitmu. Ditanya sama dokternya, "Wetone sampean opo?" "Opo hubungan dengan penyakitku? Saya ini sedang sakit perut." Kok tanya masalah weton? Nah, kan dari pertanyaannya sudah tahu, nggak ada kaitannya dengan penyakit. Ka'an yakun masmu ummika. Seperti misalnya dia tanya tentang siapa nama ibumu, dokternya. Kecuali kalau yang pas registrasi ya, jangan gagal paham. Nanti pas registrasi dia ditanya biasanya nama orang tua siapa, nomor teleponnya berapa. Artinya kalau sampai ada apa-apa dihubungi keluarganya, masih masuk akal. Tanggal lahir Anda berapa, usia Anda berapa. Memang ini semua nggak ada kaitannya dengan penyakitnya, tapi itu hanya sebatas untuk pendaftaran, registrasi, untuk mengetahui data Anda supaya menjadi rekam medis, supaya menjadi data rekam medis Anda. Tapi kalau tanya itu masalah ada weton atau Anda lahirnya itu apa, bintangnya Scorpio atau Leo, ini semuanya pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan bukti kalau orang ini adalah ahli pengobatan gadungan alias tukang sihir. Tapi kalau dokter tanyanya memang langsung yang berkaitan dengan penyakitnya. Sakit apa? Sakit perut. Rasanya gimana perutnya? Iya, kembung. Terus kalau buang air gimana? Kan itu kan pertanyaannya kan. Ada kaitannya dengan penyakitnya. Au yakfur umuran la ta'alluqa laha bil marad ka'an yaqul innaka fatalta qisfatan ama kadza wa kadza au fi batnika syama au khudh malan warnihi fi makanin kadza wa khudh dajajatan au dikan tadbahu fi makanin qada'il hajat ila akhirih. Atau solusi, tadi pertanyaannya ya. Sekarang kemudian solusi pengobatannya dari penyakit tadi itu adalah hal-hal yang nggak ada kaitannya dengan penyakitnya. Itu untuk mendeteksi antara dokter asli dengan dokter gadungan, pengobatan yang boleh dengan pengobatan yang nggak boleh. Seperti misalnya dokternya bilang gini, pasiennya bilang gini, terus saya ini gimana dok? Apa yang harus saya lakukan dok? Oh, kamu nyembelih ayam. Kamu nyembelih ayam. Kemudian darahnya kamu sebar di sini. Kemudian bangkainya, jenazahnya kamu makamkan di tempat ini. Apa kaitannya dengan kloroful? Lalu bilang itu, apa kaitannya dengan penyakitmu ini? Gak bisa jawab dia. Tapi jawabnya, belum waras gak? Belum waras atau gak? Mau sembuh, sudah lakukan saja. Gak usah banyak tanya, apa kaitannya ini, apa kaitannya ini. Apa lagi? Apa itu? Disuruh apa? Biasanya ayam itu ya, ayam yang hitam-hitam itu ya. Cemani. Cemani. Idza ra'aitahu yas'aluka as'ilatan laisa laha ta'alluq bil marad fafirra bihi fa innaka baina yaday sahir wa musyawwid wa din la yahdiluhu syai'. Kalau kau sudah mengetahui orang yang di hadapanmu tadi nanya-nanya sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan penyakitmu, maka pergilah. Sudah keluar sudah. Gak usah dilanjutkan. Aduh, banyak Ustaz, gak apa-apa. Ya kan?
sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinkan dirimu yang ada di hadapanmu itu tadi bukan dokter, tapi dia adalah tukang sihir, dia adalah dukun. Ya, dan agama yang kau miliki itu nggak bisa ditukar dengan sesuatu apapun. Jangan menukar agamamu dengan perdukunan tadi supaya dia sembuh, supaya saya ini hilang penyakitnya, waras. Tapi bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai tauhid, bayarnya pakai agama Anda. Agama itu sesuatu yang sangat mahal, nggak bisa dijadikan alat tukar, ditukar dengan kesembuhan. Tidak. Wa uhadhirukum min ba'dil majallat allati fiha al-abraj mithlu burjit thawr wa ghairihi dan seterusnya. Jadi kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh beliau. Intinya tidak boleh mendatangi dukun-dukun atau tukang sihir. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, belum kita tutup, tafadhol. Tapi tetap pakai pengobatan kita sebenarnya pakai tahu gitu. Nanti setelah pulang dari pakai kasih obat untuk menghilangkan rasa. Tapi di sana ada mantra-mantra. Ada mantra-mantranya dibaca-bacakan. Tapi secara medis dia dipaksa gitu. Tetap secara medis pasti ada hubungannya dengan medisnya dia. Nah, itu bagaimana? Ya, dia pakai. Yang kedua itu soal yang tadi saya bilang hamil. Apa? Bahkan laki-laki sendiri ini kan punya putus pemiliknya sendiri dia bilang bahwa saya waktu tidur itu sudah mandi dengan rapi-rapi melakukan apa namanya akar-akar dan daun-daun itu dari masak nah itu diperbolehkan atau tidak secara akidah ya karena dia ngomong bahwa dia mendapatkan itu langsung dia mendapatkan tapi secara zatnya yang dipakai bahan-bahannya halal semua bahkan untuk ini sudah polos semua maka secara akidah itu bagaimana? Ya kalau dia mengaku bahwasanya ilmu yang dia dapatkan itu murni dari misalnya dia lewat mimpi dan yang lainnya, itu kan dia pakai tajribah dulu, pasti dia coba terlebih dahulu. Kemudian setelah dia coba, maka kemudian berhasil, maka dia kita katakan namanya ilmu masalah dunia-dunia ini Allah berikan bukan hanya kepada orang-orang beriman, tapi juga Allah berikan kepada orang-orang kafir. Kan ini masalah dunia kan? Nabi SAW mengatakan, Innallaha yu'tid dunya man yu'id wa man la yu'id. Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja, baik yang Allah cintai ataupun yang tidak Allah cintai. Walakin Allah la yu'til iman illa man yu'min. Namun Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada yang Allah cintai. Nah, maka ini nggak mengherankan karena orang-orang kafir menemukan ilmu-ilmu baru. Ya kan rata-rata orang-orang apa? Kafir masalah duniawi. Ya, ini kita tetapkan. Ada pun kalau pertanyaan yang pertama tadi, jadi ada pengobatan yang memang dia itu secara hukum sebab akibat itu nyambung hukum sebab akibatnya, tapi yang mengobatinya ini pakai baca-baca mantra. Ya makanya seperti ini itu dibolehkan karena yang dia lakukan itu hanya sebatas dia itu membaca mantra-mantra sebagaimana kalau itu dilakukan oleh dokter yang Islam, maka dia akan membaca apa? Doa, akan membaca bismillah. Yang penting yang dilakukan sama dia ini adalah benar-benar nyambung hukum sebab akibatnya. Soal dia mau mengerjakannya itu baca mantra dulu, itu keyakinannya dia. Ya, bukan kemudian harus dipaksakan nggak kepada pasiennya. Disuruh ikut mantra, baca mantra juga. Nah, iya dia sendiri, dia sama kayak. Ya, sekian asal boleh. Tapi kalau ada yang Muslim, yang orang Islam, dalam ibadah orang Islam saja. Karena tentu ada dua keistimewaannya. Kalau yang melakukan orang Islam, dia meminta kesembuhan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukan usaha sebab. Tapi kalau orang kafir
Yaitu dia hanya melakukan sebab, namun dia tidak meminta kesemuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pasiennya disuruh baca juga, ya iya, nggak boleh. Baca mantra ini aja, oh tidak, nggak bisa. Mohon dulu ya. Yang lain? Ya. Ya Pak. Apa itu? Ruqyah. Iya, ruqyah dibenarkan secara syar'i. Boleh. Dibolehkan ruqyah. Ya tadi sudah disebutkan ya. Ruqyah itu nyambung antara sebab dan akibatnya, ditetapkan dengan dalil apa? Syar'i. Ditetapkan dengan dalil syar'i. Allah a'lam. Bagi orang yang melakukan laris dari takdir, itu dulunya apa? Ya kalau dia jahil, dia nggak tahu, ya, maka insya Allah dimaafkan. Tapi kalau dia sudah tahu dan dia masih tetap melakukannya, maka ada dua kemungkinan. Bisa syirik kecil, bisa syirik asghar kecil, bisa syirik akbar. Syirik kecil ketika dia meyakini bahwa laris itu hanya sebatas sebab, namun tetap nanti yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Padahal yang bikin hukum sebab akibat itu cuma siapa? Allah. Maka dia sedang menyaingi Allah sebagai sang pembuat sebab akibat. Paham ya kesyirikannya di situ ya? Pembuat sebab akibat cuma siapa? Allah. Lagi bisa itu. Nah, aku yang bisa kok. Saya juga bisa bikin sebab akibat. Gimana? Uang saya pukul-pukulkan ke barang dagangan itu laris. Jadi secara tidak sadar, tidak langsung dia memposisikan dirinya sejajar dengan siapa? Allah dalam segi sebagai sang pembuat sebab akibat. Itu letak kesyirikannya. Maka ini syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bahwa saya memukul-mukulkan dan mengebas-gebaskan uang ke barang dagangan, itulah dengan sendirinya mendatangkan rezeki bagi saya. Dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan sendirinya dia mendatangkan rezeki, maka ini syirik akbar. Ya, Allah Allah. Berarti sama dengan orang yang apa itu istilahnya, dia mancing di suatu tempat. Apa itu? Mancing di suatu tempat, biasanya di hutan gitu. Dia mancing, dia bilang Bismillah, tapi dalam bah katanya. Pertama dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, bah kasih ikan. Itu berarti ya penunggunya di situ, Pak. Penunggu kolam itu, Pak. Dia minta kepada Iya, awalnya dia sudah Bismillahirrahmanirrahim, lempar Bismillah. Tapi mari ngono, bah kasih ikan, bah. Syirik akbar itu. Padahal pertama dia sudah yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta orang kafir sekarang kalau mau melakukan aktivitas Bismillah. Sering itu. Jelas di spionnya ada salib. Sudah Pak, sudah Pak. Ya. Masukkan gigi Bismillah. Loh. Bismillah. Bahkan kalau orang Nasraninya Arab sana, Alhamdulillah. Iya. Bismillah wal ibn wal ruhil kudus. Ya, dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetap dengan Bismillah. Ada juga yang Bismillah. Bismillah orang Arab, Kristen Arab itu. Bismillah karena Allah itu sudah terkandung di dalamnya tiga oknum tadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Allah. Nah, heran lagi. Kalau sudah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.
Kita akhiri majelis kita. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.